Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayasari, NPM 18330013. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah eksperimen fisika. Di video ini, saya menganalisis 5 jurnal. Untuk jurnal yang pertama, yang berjudul Pengaruh Cepat Rambat Gelombang Terhadap Frekuensi pada Tali. Jadi tujuan dari jurnal ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan massa beban terhadap cepat rambat gelombang dan frekuensi. Untuk tujuan yang kedua, yakni untuk mengetahui hubungan panjang gelombang terhadap cepat rambat gelombang dan frekuensi. Sedangkan tujuan yang ketiga, yakni hubungan massa jenis tali terhadap cepat rambat gelombang dan frekuensi. Maka, berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hubungan antara massa beban terhadap cepat rambat gelombang adalah berbanding lurus dengan frekuensi. Berdasarkan data hasil percobaan, dapat diketahui bahwa hubungan antara massa beban terhadap cepat rambat gelombang ini berbanding lurus, sedangkan hubungan antara massa beban terhadap frekuensi ini berbanding terbalik. Artinya, semakin besar massa beban, maka semakin besar pula cepat rambat gelombang. Sedangkan semakin besar massa beban, maka semakin kecil frekuensi yang dihasilkan. Kemudian, hubungan antara panjang tali terhadap cepat rambat gelombang dan frekuensi ini berbanding terbalik. Artinya, semakin besar panjang tali, maka semakin kecil pula cepat rambat gelombang, dan semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin kecil pula frekuensi yang dihasilkan. Yang selanjutnya yakni hubungan antara jenis tali terhadap cepat rambat gelombang dan frekuensi. Artinya, dia berbanding lurus. Jadi, semakin besar massa tali, maka semakin kecil cepat rambat gelombang ini akan bertambah. Massa tali akan diiringi dengan semakin berkurangnya nilai panjang gelombang yang dihasilkan, yang mengakibatkan frekuensi ini mengecil. Untuk jurnal yang kedua, yakni tentang pengembangan alat praktikum MELD sebagai media pembelajaran fisika SMA, di mana jurnal ini bertujuan untuk menampilkan grafik gelombang pada layar komputer. Berdasarkan data hasil dari percobaan jurnal ini, dapat diketahui bahwa alat MELD yang penulis kembangkan ini dapat menampilkan grafik berupa gelombang pada komputer. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga, yakni berjudul tentang percobaan MELD. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui panjang gelombang stasioner dan untuk mengetahui hubungan antara cepat rambat gelombang dengan gaya tegangan tali. Berdasarkan data hasil dari percobaan ini, dapat diketahui bahwa semakin besar nilai rapat massa suatu tali atau medium rambat gelombang dengan beban yang sama, maka semakin kecil nilai rapat gelombangnya. Begitu pula sebaliknya, bila rapatan massa suatu medium ini cepat rambat gelombangnya ini semakin kecil, maka gaya bebannya akan sama. Maka semakin besar nilai rambat cepat gelombang ini, atau dengan kata lain, rapatan massa ini akan berbanding terbalik dengan nilai cepat rambat gelombangnya. Kemudian, untuk jurnal yang keempat, yakni tentang pengembangan alat praktikum gelombang untuk melatih keterampilan proses siswa SMA kelas 11. Dari jurnal ini, tujuannya untuk mengetahui grafik hubungan antara tali dengan kuadrat cepat rambat gelombang. Maka berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hubungan antara tali dengan kuadrat cepat rambat gelombang ini berbanding lurus. Jadi, semakin besar tegangan tali, maka kuadrat cepat rambat gelombangnya ini akan semakin besar.
Kemudian, untuk jurnal yang kelima, yakni berjudul tentang pengembangan alat praktikum sederhana sebagai media praktikum mahasiswa. Dari jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi alat praktikum sederhana dari percobaan Milde. Maka berdasarkan hasil dari percobaan ini dapat diketahui bahwa alat praktikum sederhana ini sebagai media pembelajaran fisika akan lebih efisien dan efektif jika digunakan, karena menggunakan alat-alat praktikum yang sangat sederhana. Selanjutnya, dari analisis jurnal yang saya buat atau yang saya lakukan, maka saya akan berencana melakukan sebuah eksperimen dengan judul percobaan Milde dengan alat praktikum yang sederhana. Tujuannya untuk mengetahui cepat rambat gelombang pada dawai dan untuk mengetahui hubungan antara massa beban terhadap cepat rambat gelombang. Dengan prosedur cara kerjanya, yang pertama, rentangkanlah seutas benang dengan sebuah ujung tali pada ticker timer dan ujung lainnya melalui katrol yang digantungkan pada sebuah beban, atau lihat gambar di bawah ini. Memulai dengan massa beban yang paling kecil atau 25 gram dengan jarak AB sama dengan 2 meter. Kemudian, timbanglah massa tali yang digunakan. Lalu hidupkan ticker timer dan pasang pada arus AC sebesar 6 volt. Atur posisi ticker timer sehingga tali membentuk gelombang stasioner. Kemudian, gambarkan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh tali dan tunjukkan tempat-tempat terjadinya simpangan terbesar atau disebut dengan perut P, dan tempat-tempat terjadinya simpangan kecil atau disebut dengan simpulan S, dan membumbuhkan huruf P dan S pada gambar yang kalian buat. Kemudian, ukurlah panjang gelombang dari gelombang stasioner itu dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Untuk selanjutnya, ulangi kegiatan 1-5 dengan menggunakan tali yang sama, bebannya yang berbeda-beda, misalkan 50 gram, 75 gram, sampai 100 gram, dan masukkan hasil pengamatan ke dalam tabel. Kemudian, buatlah dan gambarkan grafik hubungan antara cepat rambat gelombang terhadap frekuensi. Dan dari grafik tersebut, kalian dapat menyimpulkan bagaimana hubungan antara cepat rambat gelombang terhadap frekuensi. Kemudian, pilih salah satu harga massa, misalkan 50 gram, dengan persamaan massa persatuan panjang atau mu yang berbeda-beda. Ubahlah massa tali dengan mengamati jenis tali yang digunakan, sehingga massa tali menjadi lebih besar, atau dengan cara merangkap tali yang digunakan. Kemudian langkah terakhir, lakukan percobaan dengan langkah yang sama, masukkan hasil pengamatan ke dalam tabel 2. Itulah penjelasan dari saya mengenai analisis jurnal dan rencana saya dari eksperimen yang akan saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.